Halo semuanya, welcome to Exxon Course YouTube channel. Nah, di video ini kita akan bersama-sama bahas tentang kimia SMA, yaitu struktur atom dan juga konfigurasi elektron SPDF. Tapi sebelumnya, aku mau ingetin kalian semua, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel dari Exxon Course biar kalian nggak ketinggalan informasi terkait post terbaru dari Exxon Course. Nah, kita langsung aja ya. Sebelumnya kita harus belajar dulu tentang notasi unsur atau lambang atom. Lambang atom itu dituliskan sebagai seperti ini. A, Z, X. A ini adalah nomor massa, Z nomor atom, dan X adalah lambang unsur. Jadi contohnya nih, 3919 Cl. Maka 39 ini adalah nomor massa, 19 ini nomor atom, dan Cl ini adalah lambang unsur. Ini lambang unsurnya klorin ya kalau Cl. Nah, dari sini kita bisa tahu berapa jumlah proton, berapa jumlah neutron, berapa jumlah elektron dari atom klorin yang kita tahu nomor massa dan nomor atomnya. Gimana? Nomor massa itu sama dengan jumlah proton plus neutron. Nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Oke, berarti dalam kasus ini jumlah protonnya berapa? Jumlah proton sama dengan nomor atom. Berarti jumlah protonnya adalah 19. Lalu gimana untuk neutronnya? Ingat, nomor massa tadi adalah jumlah proton plus neutron. Berarti 39 ini itu adalah 19 ditambah neutron. Berarti neutronnya tinggal 39 minus 19, yaitu 20. Gimana dengan jumlah elektron? Untuk atom netral, jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Ingat-ingat ya, kalau atom netral protonnya sama dengan elektronnya. Tapi kalau atom bermuatan plus M atau positif gitu ya, jumlah protonnya lebih banyak daripada elektronnya. Hal ini disebabkan kenapa? Karena elektronnya itu banyak yang keluar, elektronnya itu banyak yang pindah ke tempat lain. Makanya itu protonnya jadi lebih banyak. Ingat, bukan protonnya yang nambah ya, tapi karena elektronnya yang pindah. Karena hanya elektron yang bisa pindah. Oke. Sedangkan kalau atom bermuatan negatif atau min M, itu jumlah protonnya itu lebih sedikit. Kenapa? Karena kedatangan tambahan elektron, bukan kehilangan proton. Oke. Nah, ini atomnya apa? Atomnya ini netral. Kenapa? Karena nggak ada tanda plus atau minusnya. Maka elektronnya sama dengan protonnya, yaitu 19. Gimana sekarang kalau 3919 Cl min? Oke, maka protonnya sama ya, 19, neutronnya 20. Elektronnya gimana? Kalau min, dia artinya apa? Kelebihan elektron. Elektronnya lebih banyak. Benar ya? Lebih banyak berapa? Karena ini min 1, maka elektronnya lebih banyak 1. Elektronnya lebih banyak 1, awalnya 19 harusnya, maka elektronnya 20. Gimana kalau plus ya? Ini kita pakai yang lain aja. Misalnya ini 40, 15, X 2 plus. Oke. Maka ini kan protonnya berapa? 15 ya. Neutronnya adalah 40 kurangi 15, 25. Elektronnya nih, X2 plus artinya apa? Kehilangan 2 elektron. Benar ya? Berarti kalau harusnya elektronnya kan 15 sama dengan proton. Karena hilang 2, maka elektronnya 13. Oke, sekarang kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Jadi elektron itu posisinya ada di mana sih, gitu ya. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu tentang bilangan kuantum. Ada 4 bilangan kuantum. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama atau N. Ini itu menyatakan kulit. Jadi elektron itu terletak di kulit. Oke, jadi itu namanya bilangan kuantum utama atau N.
di mana kulit itu menyatakan ukuran dan tingkat energi dari orbital. Jadi, kulit pertama atau N-nya sama dengan 1, nama kulitnya adalah K. Lalu kalau nomor kulit kedua, nama kulitnya L, M, N, O, dan seterusnya. Oke ya, ini adalah terkait kulit. Jadi kulit adalah bilangan kuantum utama atau N. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut atau L. Kalau tadi N adalah kulit, kalau kuantum azimut atau L adalah subkulit. Itu menyatakan bentuk orbital. Di mana nilai L yang diizinkan itu L sama dengan 0 sampai L sama dengan N-1. Ini sudah ditulis di sini ya. Ini maksudnya apa? Kita akan bahas setelah ini. Tadi kalau kulit kan ada namanya tuh. Kulit pertama itu K, kulit kedua itu L, dan seterusnya. Kalau L ada lambang orbitalnya. Nah ini harus hafal ya. Jadi L, kalau L itu mulainya dari 0. Kalau 0 lambang orbitalnya itu S. Kalau 1 itu P. Kalau 2 itu D. Kalau 3 itu F. Kalau 4 itu G. Tapi biasanya yang dipakai kalau dalam SMA ini sampai 3 aja sih. Jadi ingat aja S, P, D, F. 0, 1, 2, 3. Nah lalu nilai L yang diizinkan tuh maksudnya apa? L sama dengan 0 hingga L sama dengan N-1. Kalau N-nya 1 atau di kulit pertama, maka L-nya boleh berapa aja. Nah kita lihat di sini. L itu boleh sama dengan 0, berarti 0 kita tulis dulu. Sampai N-1. Kalau N-nya 1 berarti boleh 1-1. 1-1 itu 0. Berarti L-nya cuma boleh 0 aja kalau di kulit 1. Kalau N-nya 2 berarti boleh 0 sampai 2-1, 1. Berarti 0 dan 1. Kalau 3 berarti 0 sampai N-1. 3-1, 2. Berarti 0 sampai 2. Berarti 0, 1, 2. Oke ya. Kalau ini berarti 0 sampai 3. 0, 1, 2, 3. Kalau ini berarti 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, lalu ini subkulit. Ini nama subkulitnya. Ini bakalan kita pakai nanti waktu penulisan konfigurasi elektron. Jadi penulisannya gimana? Nah, gini. Ini adalah kulitnya, N adalah kulitnya, lalu L ini adalah subkulitnya. Cara nulisnya adalah nomor kulit dan lambang subkulit. Jadi kalau L-nya ini 0 di kulit pertama, maka 1, lihat kalau 0 lambang orbitalnya S. Maka kita tuliskan 1S. Yang kedua, kulit kedua L-nya 0, maka 2S, 2P. Karena kalau L-nya 1 itu P ya. Kalau yang ini 3S, 3P. Kalau 2 berarti D ya, 3D. Ini 4S, 4P, 4D, 4F ya. Kalau ini ada 5S, 5P, 5D, 5F, 5G. Oke. Jadi kalau ditanya ada nggak 1P? 1P nggak ada, karena 1 maksimalnya 1S aja. Gitu ya. Kalau ditanya 2D ada nggak? 2D nggak ada. 2 itu maksimalnya sampai P aja. Oke ya. Jadi subkulit ini bakalan kita pakai 1S, 2S, 2P, dan seterusnya. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik atau M. Tadi N adalah kulit, yang L adalah subkulit. Lalu kalau misalkan yang ini adalah orientasi ruang orbital. Oke, kalau M adalah orientasi ruang orbital. Maksudnya apa sih? Nah, kita akan bahas sama-sama. Kita lengkapi tabel ini dulu aja. Jadi kalau L-nya 0, subkulit apa tadi? S, ini P, ini D, ini F. Oke. Harga M ini maksudnya apa? Nih dilihat. M yang diizinkan adalah dari min L hingga plus L termasuk 0. Oke. Berarti kalau ini L-nya 0, maka yang diizinkan adalah min 0 sampai 0.
Min 0 sampai 0 ya berarti 0, benar ya? Berarti M-nya untuk L0 ini adalah 0. Oke. Lalu kalau misalkan L-nya 1, maka harga M-nya min 1 sampai 1 termasuk 0. Plus minusnya ditulis ya. Berarti ini min 1, 0, plus 1. Kalau 2, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Kalau 3, berarti min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Oke. Nah, jumlah orbital itu apa? Nah, kita bisa lihat di sini. Masing-masing ini adalah jumlah orbitalnya. Berarti karena kalau L sama dengan 0, M-nya cuma ada 1, ya kan? M-nya ada 1 yaitu 0, maka ada 1 orbital. Kalau yang ini ada 3 orbital, yang ini ada 5 orbital, yang ini ada 7 orbital. Nah, nanti kita akan dikenalkan dengan namanya diagram orbital. Diagram orbital itu bentuknya kotak aja kok. Jadi kok satu kotak itu satu orbital. Jadi contohnya ya, kalau S itu orbitalnya cuma gini aja. Oke, ini 0. Oke. Kalau yang P berarti karena ada 3. Ini ya. 1, 2, 3. Kasih nama orbitalnya. Ini min 1, 0 sama plus 1. Lalu kalau yang D berarti ada 5 ya. Kita buat 5. 2, 3, 4, 5. Ini min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Kalau yang ini 7. 3, 4, 5, 6, 7. Gini ya. Min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Nah, satu kotak ini maksimal bisa diisi 2 elektron. Berarti subkulit S kalau cuma punya satu orbital ini bisa diisi 2 elektron. Jadi subkulit S ini cuma bisa 2 elektron. Kalau subkulit P maksimal berapa elektron berarti? 3 kali 2, 6 elektron. Subkulit D berarti 10 elektron maksimalnya. Subkulit F maksimalnya adalah 14 elektron. Oke ya, satu kotaknya itu maksimal 2 elektron. Yang keempat, bilangan quantum spin atau S itu arah putar elektron terhadap sumbunya sewaktu elektron mengelilingi inti atom. Oke ya. Jadi bilangan quantum spin, namanya aja spin ya, itu arah putar elektron terhadap sumbunya sewaktu elektron bergerak mengelilingi inti atom. Nanti akan ada yang nilainya cuma 2, plus setengah atau minus setengah. Kalau nanti kita gambar di diagram orbital, kalau bentuknya seperti ini elektronnya, maka ini S-nya adalah plus setengah. Tapi kalau bentuknya seperti ini, panah ke bawah, berarti S-nya sama dengan min setengah. Ini setengah panah aja ya. Itu untuk bilangan quantum spin. Nah, setelah kita tahu 4 bilangan kuantum tadi, kita akan belajar aturan konfigurasi elektron. Tujuannya agar apa? Agar kita bisa menentukan konfigurasi elektron. Yang pertama, larangan Pauli. Tidak ada 2 buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi N, L, M, dan S-nya itu nggak mungkin itu sama buat 2 elektron. Jadi at least mereka pasti ada yang bedanya. Entah itu S-nya yang beda, atau M-nya yang beda, atau L-nya yang beda, atau bahkan N-nya yang beda. Gitu. Jadi nggak mungkin empat-empatnya itu sama. Itu larangan Pauli. Oke, yang kedua adalah asas Aufbau. Ini bicara masalah pengisian elektron. Jadi kalau ngisi elektron itu dari orbital yang energinya terendah dulu, baru setelah penuh maka akan berlanjut ke orbital yang energinya satu tingkat lebih tinggi. Setelah penuh lagi baru ke orbital yang energinya satu tingkat lebih tinggi lagi. Gitu ya. Nah, gimana kita tahu orbital mana yang energinya lebih tinggi? Jadi ini kita kan sudah belajar kalau kulit pertama ada 1s. Lalu kulit kedua 2s dan 2p aja ya, 2j-nya nggak ada.
3S, A3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, yang 5 S, P, D, F. Ini sebenarnya ada lanjutannya, tapi kita nggak usah lanjutin aja karena biasanya jarang banget keluar ya. Lalu ini juga 6, 7, dan 8. Nah, caranya seperti ini ya. Pertama itu adalah 1S. Oke, kita garis miring gini. Lalu 2S. Oke, setelah 2S, garis miring lagi yang ini, diagonal 2P, terus baru 3S. Urutannya gitu ya. Lalu 3P, baru 4S. Baru 3D. Oke, jadi habis 3P bukan 3D, tapi 3P 4S dulu, baru 3D, baru 4P, baru 5S. Setelah itu baru 4D, baru 5P, baru 6S. Oke ya, jadi lihatnya tuh miring gini, diagonal, bukan lurus ya. Berarti urutannya ya, kita harus isi 1S dulu, 2S, 2P, 3S, 3P. Nah, habis 3P ini 4S, lalu 3D, lalu 4P, 5S, dan seterusnya. Nah, tahu penuh apa enggaknya gimana? Nah, tadi kita sudah belajar kan, kalau S maksimal berapa elektron? Maksimal 2 elektron. S ini juga 2 elektron, benar ya? Kalau P berapa elektron? Kalau P tadi 6 elektron ya. Ini S, ini juga 2. 3P ini berarti 6 elektron. S ini 2 elektron. Kalau D berapa? 10 elektron, ya kan? P ini 6 elektron. Kalau S ini 2 elektron. Jadi tahu penuhnya kayak gitu ya. Berikutnya adalah aturan Hahn. Jadi kalau dalam aturan Hahn ini, dalam mengisi elektron dengan tingkat energi yang sama atau di subkulit yang sama, itu elektron itu mulanya itu terisinya sendiri-sendiri dulu, spinnya itu juga sama. Baru berpasangan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kalau misalkan ya ini subkulit P ya, berarti ya, karena ada 3 kotak, maka kalau misalkan di subkulit P ini terisi 3 elektron. Maka ngisinya itu ini dulu ya. 1, 2, 3. Oke ya. Pertama yang isinya itu spin yang ini dulu, nanti baru yang panahnya di bawah. Oke. Jadi bukan gini ya, bukan gini. Ngisinya bukan 1, 2, 3. Nah, ini nggak boleh. Oke, isinya sendiri-sendiri dulu. Kalau 5 elektron gimana? Kalau 5 elektron berarti sendiri-sendiri dulu ya. 1, 2, 3, lalu ganti posisi 4, 5. Gini ya. Jadi cara ngisinya sekali lagi satu per satu dulu. Jadi nggak boleh langsung gabung gini ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal nih. Yang pertama, tentukan konfigurasi elektron dari 3015P. Ingat, kita membuat konfigurasi elektron. Berarti kita harus tahu dulu jumlah elektronnya. Ini 3015P artinya apa? Jumlah elektronnya 15 ya. Kenapa? Karena ini netral, maka sama dengan jumlah proton. Oke, kalau 15, maka kita buat konfigurasinya. Awal-awal kita isi apa dulu? 1S. Oke. Nah, S maksimal ada berapa elektron? 2. Maka kita tulisnya 1S2. 2-nya ditulis di atas. Oke. Kita harus buat sampai 15 nih. Setelah 1S, 2S. Benar ya? Berarti 2S2 juga. Setelah 2S, maka 2P. 2P maksimalnya 6. Berarti ini 6 ya. Berarti 1S2, 2S2, 2P6. Ini total masih berapa? 2 elektron, 2 elektron, 4 elektron, tambah 6, 10 elektron. Oke. Setelah 2P maka 3S. Ini masih 3S-nya berarti 2 ya. Jumlahnya masih 12, kurang 3. Setelah 3S maka 3P. 3P itu maksimalnya 6. Tapi kan kalau dijumlah biar 15 cuma kurang 3 aja nih. Maka ini 3P3. Oke, kita hitung lagi 2, 4, 10, 12, 15. Oke, jadi konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P3. Nah, kalau ini nikel, Z-nya 28. Berarti nomor atomnya 28. Oke, berarti kita isi langsung ya. 1S2, 2S2, 2P6,
3S2, 3P6, habis 3P tadi apa? 4S ya. 4S2, lalu 3D. Benar ya? Ini kan habis 3P, 4S, terus 3D. Nah, kita jumlah dulu nih. 4, 10, 12, 18, 20. Berarti kurang 8 aja kan? Berarti D maksimalnya 10, maka ini 3D 8. Berikutnya ada konfigurasi elektron gas mulia. Jadi konfigurasi elektron yang tadi sudah kita pelajari itu bisa dibentuk dalam konfigurasi elektron gas mulia. Gas mulia itu ada apa aja? Jadi ada helium, neon, argon, kripton, xenon, dan juga radon. Oke ya. He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan juga Rn. Nah, nomor atomnya mereka itu He2, ini 10, ini 18, ini 36, ini 54, ini 86. Ini kalian hafalkan. Gampang kok ngafalinya, ini tinggal ditambah 8, habis itu ditambah 18, habis itu tambah 18, lalu ditambah 32. Itu ya, tambah 8, tambah 8, tambah 18, tambah 18, tambah 32. Oke. Nah, gimana cara ngisi konfigurasi elektron gas mulianya? Nah, gini aja. Ini ada 16S, artinya nomor atomnya 16, jumlah elektronnya juga 16. Kita buat konfigurasi elektron biasanya dulu. 1S2, 2S2, benar ya? 2P6, ini masih 10, 3S2, 3P berarti 4. Benar ya? Nah, kita lihat. Nomor atom 16 ini dekat dengan nomor atomnya gas mulia yang mana? Oke. Dekatnya sama ini kan? 10 sama 18. Benar? Tapi nggak boleh melebihi. Kalau 18 kan melebihi 16, ya kan? Berarti kita pilih yang 10 atau neon. Nah, 10 elektron awalnya ini kita ganti dengan neon. Maksudnya gimana? Ini kan 10 elektron awal ya. Oke, ini kan 10 elektron awal. 2 tambah 2 tambah 6, ini kan 10. Ini kita ganti dengan kurung kurawal Ne, kurung kurawal tutup 3S2, 3P4. Ini adalah konfigurasi elektron gas mulia. Sang coba 35Br. Kita coba ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Nah, 3D. Kita coba hitung dulu. 4, 10, 12, 18, 20. Ini 35, masih kurang 15. Berarti D-nya bisa 10 ya. Habis 3D kita ke 4P. Kurang 5 kan berarti 4P 5. Oke. Nah, 35 dekat yang mana? Dekat sama AR, ya kan? Bukan KR, karena kalau KR sudah lebih, ya kan? Maka AR. AR ini 18. Berarti 18 yang mana ini ya? Ini kan 10, 12, 18. Berarti 18 sampai 3P6. Ya. Berarti ini adalah AR 4S2, 3D10, 4P5. Mudah kan? Nah, berikutnya kita akan bahas tentang orbital D. Jadi orbital D ini akan lebih stabil apabila subkulit D ini berisi elektron penuh atau setengah penuh. Jadi kalau D itu kan 10 ya, D10 gini kan ya. Berarti dia akan lebih stabil kalau terisi semuanya atau terisi sebagian. Oleh karena itu, kalau nanti itu kalian jumpai D9 atau D4, ini kalian harus tambahkan 1 elektron mengambil dari elektron kulit berikutnya. Oke, jadi biar kalian nggak bingung, kita langsung aja di contoh soal. Cu, Z-nya 29. Berarti kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, ini 10, 12, 18, 20, 3D9. Benar ya? Nah, tadi sudah dibilang bahwa kalau ini D9 atau D4, maka kita harus tambah 1 elektron. Makanya jadi 3D10. Itu ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari 4S. Maka ini akan berkurang menjadi 4S1. Oke.
karena dia akan lebih stabil ketika penuh atau setengah penuh. Jadi yang bisa ditambah hanya kalau D-nya 9 atau D-nya 4 ya. Lalu kalau Cr 24 nih. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ini 10, 12, 18, 20, 3d4. Oke, 3d4 ditambah 1, bener kan? Jadi 3d5. Ambilnya dari mana? Ambilnya dari 4s. Jadi ini 4s1. Oke, jadinya untuk yang ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Sekarang berikutnya adalah konfigurasi elektron ion. Tadi kan netral semua tuh. Sekarang kalau ion gimana? Kalau kation, which is ion positif, itu melepas elektron dari kulit terluar. Kalau anion itu menyerap elektron dan mengisi orbital terendah yang belum penuh. Jadi kalau kalian bingung kita langsung dicontoh soal aja. Kalau ada Mg2+, Z-nya 12. Nah, biar lebih mudah kalian nggak usah lihat plus atau minusnya dulu. Kalau Z-nya 12 kita buat konfigurasi elektronnya dulu ya. Kalau 12, 1s2, 2s2, 2p6, ini berapa? 10, 3s2, benar ya, 12. Di sini kalian bisa lihat Mg2+, artinya melepas 2 elektron. Berarti 2 elektron itu dilepaskan. Oke ya. Nah, melepaskannya itu dari kulit terluar. Oke, kulit terluar. Kulit terluar mana? Ini ada 1, 2, dan 3. Otomatis kulit terluar ya 3S ini ya. Dia melepas 2 elektron. Nah, 3S ini pas 2, berarti 3S-nya bakalan hilang. Benar ya? Karena ini dilepas. Jadinya 1S2, 2S2, 2P6. Oke, selanjutnya berikutnya. Fe3+, Z-nya 26. Kita coba dulu 26 ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ini 10, 12, 18, 20. Habis 20, 3D, berarti 3D6. Oke. Melepas 3 elektron. Oke, melepas 3 elektron. Melepasnya tadi dari apa? Kulit terluar. Ini ada kulit 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, bukan melepasnya dari 3D ini ya. Melepasnya bukan dari 3D, tapi melepasnya dari 4S dulu. Dari kulit terluar. Oke, melepas 3 elektron. Berarti ini dilepas 2, baru melepas dari 3D1. 3D5. Oke, berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5. Oke ya, jadi melepasnya dari kulit terluar. 4S dulu yang dilepaskan, baru ke 3D. Oke. Lalu Br-, Z-nya 35. Maka ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, lalu 4P5. Ini tadi kita sudah ya. Karena minus ketambahan 1 elektron, benar ya? P masih bisa kok. Kalau 1 aja, berarti jadi 4P6. Nah, ini contoh soal ya. Tentukan harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir dan jumlah elektron tidak berpasangan dari unsur-unsur berikut. Jadi kita diminta untuk menentukan 4 bilangan kuantum dari elektron terakhir dan juga jumlah elektron yang tidak berpasangan. Maka kita harus tahu dulu konfigurasi elektronnya. Berarti kalau Z-nya 19, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, ini berapa? 4, 10, 12, 18, ya kan? Ini 19, 4S1. Oke. Nah, taunya gimana? Kita lihat, ini kan elektron terakhirnya itu ini ya. 4S. S itu orbitalnya tadi ada berapa? Ada 1, gini kan? Yaitu ini 0. Oke. Diisi 1 elektron. Di gini ya. Ini adalah elektron terakhir. Berarti kita bisa isi nih. N, L, M, S. 4S1, ya kan? N-nya berapa? 4. Benar? Karena kulit keempat. S itu L-nya berapa? Ingat, kalau S tadi
L-nya 0 di bilangan kuantum asimut. M-nya dia ada di M mana? Di M0, benar ya? S-nya berapa? Karena panahnya setengah ke atas, maka S-nya plus setengah. Oke. Jumlah elektron tidak berpasangannya berapa? Jumlah elektron tidak berpasangan atau tunggal ya. Ada 1 elektron. Loh, kok cuma 1? Iya, karena kalau ini penuh, ini kan sudah penuh, sudah full, maka mereka pasti berpasangan. Selanjutnya Fe, Z sama dengan 26. Oke. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ini 10, 12, 18, 20, 3d6. Oke. Berarti elektron terakhirnya ini ya, di 3D ini ya. Maka kita gambar nih orbitalnya. Nah, kalau D itu kan ada 5 kotak kan? Gini. Lalu elektronnya ada 6. Ingat tadi aturan Hahn ngisinya satu-satu dulu ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini berapa kalau D? Ini min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Oke. Elektron terakhirnya tadi adalah yang ini. Benar kan? Berarti NLMS. N-nya berapa? Dia di 3D. Maka N-nya 3. D adalah L sama dengan 2. Ya, kalian baca lagi di bilangan kuantum asimut. M-nya, lihat elektron terakhirnya di M-nya min 2. S-nya, karena panahnya ke bawah, maka min setengah. Oke. Jumlah elektron tunggal, ini kan, berarti jumlah elektron tunggal adalah 4 elektron.